Halo sahabat Bulang, Majuah Ahman Batakrina Horas Iauhu. Di video kali ini, Bulang ingin membahas tentang seberapa besar sih minat calon pekerja atau si pelamar untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, Bulang mengajak kita semua untuk memberikan dukungan kepada kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Baik sahabat Bulang, kita akan membahas seberapa besar sih minat calon pekerja atau calon karyawan untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Hal ini tampak dari banyaknya calon-calon pekerja yang mencari kerja, misalnya mulai dari media-media sosial, bahkan dari video-video yang Bulang upload tentang perkebunan kelapa sawit. Banyak sekali orang yang menanyakan lowongan kerja yang ada di tempat saya bekerja, begitu ya sahabat Bulang ya. Namun kebetulan saat ini di tempat Bulang bekerja belum ada sebenarnya lowongan kerja ya, begitu sahabat Bulang ya. Tetapi dari situ Bulang bisa menakar ternyata banyak sekali orang yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Selain itu tampak juga dari media-media sosial lainnya seperti grup-grup Facebook, grup WA pencari kerja, dan juga LinkedIn, Jobstreet, dan grup-grup pencari kerja lainnya begitu. Banyak sekali orang yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa orang lain tertarik, atau apakah bekerja di kebun kelapa sawit itu hanya sebagai pelampiasan atau pelarian begitu sahabat Bulang ya? Mungkin bisa kita analisa satu persatu. Yang pertama, mungkin karena saat ini susah sekali mencari kerja karena banyak saingan begitu sahabat Bulang ya. Jadi biasanya bekerja di perkebunan kelapa sawit itu tes masuknya tidak sesusah atau sesulit tes masuk di perusahaan-perusahaan yang ada di kota begitu sahabat Bulang. Lalu kedua, tingkat pengangguran juga saat ini semakin tinggi begitu, terutama di kota-kota besar begitu, karena mereka mungkin sudah putus asa tidak mendapat kerja di kota, lalu susah mencari kerja di kota, dan akhirnya mereka bertolak ke kebun dan mereka ingin mencari pekerja yang lebih gampang untuk bekerja begitu. Walaupun kita tahu sendiri bagaimana kalau situasi kalau kita tinggal di kebun ya sahabat Bulang ya, karena di video-video sebelumnya Bulang juga sudah terangkan ya bagaimana situasi kami tinggal di perkebunan kelapa sawit. Lalu yang ketiga, bertambahnya jumlah siswa atau mahasiswa yang telah lulus SMA atau lulus kuliah begitu sahabat Bulang. Jadi semakin banyaknya fresh graduated yang mencari kerja. Terlebih-lebih banyak sekali jurusan pertanian atau SMA, SMK pertanian begitu sahabat Bulang ya. Jadi semakin banyak saingan, dan mereka juga memang dari awal juga karena mereka sudah berminat bekerja di kebun sawit atau di perkebunan, dan mereka juga sudah sekolah di agroteknologi begitu sahabat Bulang ya. Lalu yang selanjutnya, memang mereka adalah berminat bekerja di kebun kelapa sawit. Seperti yang saya bilang tadi ya, memang dari kecil mereka mungkin sudah, karena orang tua juga bekerja di sawit, karena ada saudara, ada famili. Akhirnya karena mereka melihat bagaimana fasilitas yang diterima di kebun, bagaimana benefit-benefit yang diterima atau profit yang diterima, akhirnya mereka juga memutuskan untuk bekerja di kebun. Lalu ternyata tidak segampang yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Walaupun kita tahu sendiri bahwa bekerja di kebun itu susah begitu ya. Bekerja di kebun itu kita harus tinggal di kebun, lalu jauh dari kota begitu. Ternyata hingga saat ini semakin banyak orang yang ingin bekerja di kebun sawit, sahabat Bulang. Lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang pencari kerja. Bagaimana caranya supaya kami bisa bekerja di kebun sawit begitu sahabat Bulang. Lalu dari mana kami dapat informasi atau lowongan-lowongan begitu. Mungkin seperti Bulang saya sampaikan tadi, bisa dari grup-grup Facebook yang pencari kerja atau lowongan kerja perkebunan kelapa sawit. Lalu bisa dari LinkedIn juga, atau bisa juga dari Jobstreet juga, atau mungkin langsung menghubungi perusahaan pencari kerja yang mencari kerja begitu, mungkin melalui HRD-nya begitu sahabat Bulang ya. Atau mungkin bisa juga sahabat Bulang yang ingin bekerja di kebun sawit mendatangi dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi yang terdekat dari kota sahabat Bulang begitu. Biasanya di dinas ketenagakerjaan itu menyediakan atau bisa dikatakan sebagai mak comblang ya. Kalau ada kesempatan mereka pasti akan memberikan peluang kepada kita begitu. Dan juga sahabat Bulang yang ingin bekerja di sawit, sering-seringlah mencari informasi melalui media online. Biasanya perusahaan-perusahaan itu akan membuka melalui
job fair begitu sahabat ulangnya. Seperti saya juga dulu tahun 2012 saya melamar pekerjaan di perkebunan kelapa sawit melalui job fair yang ada di Kota Medan begitu sahabat ulangnya. Lalu syarat-syarat untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit juga tidak jauh beda dengan dengan perusahaan-perusahaan lainnya begitu sahabat ulang. Yang paling utama ya pastinya harus ada ijazah, KTP yang asli atau KTP valid, KK dan lain sebagainya begitu. Jadi sahabat bulan juga mungkin bisa mencari apa saja sih syarat bekerja di perkebunan kelapa sawit begitu. Dan jabatan-jabatan apa saja sih yang biasanya yang ada di perkebunan kelapa sawit itu yang paling penting ya sahabat bulangnya. Jangan nanti sahabat bulang juga salah melangkah. Yang paling utama namanya juga perkebunan kelapa sawit ya begitu ya. Jadi pasti pada umumnya hampir 70% lowongan kerja yang ada di perkebunan kelapa sawit itu khusus untuk agronomi begitu sahabat bulangnya. Hampir 60% pekerjaan adalah pemanen dan pemuat kelapa sawit. Lalu 10%-nya adalah sebagai mandor untuk agronomi tersebut, untuk pemanen dan tukang muat tersebut. Ada juga supervisi untuk kerani buah, kerani panen, lalu tukang kerani angkut juga untuk memastikan bahwa buah itu terangkut ke PKS dan lain sebagainya. Lalu 30% lagi sahabat bulang adalah itu departemen supporting seperti teknik, lalu security, lalu pemadam kebakaran, lalu administrasi, lalu pabrik begitu sahabat bulang. Ya pastinya kalau misalnya agronomi berarti kita harus dari jurusan agronomi ya sahabat bulangnya, jurusan pertanian atau SMK pertanian atau SMK perkebunan atau sarjana pertanian atau sarjana perkebunan kelapa sawit begitu. Namun kalau kita ingin bekerja di PKS atau di teknik begitu ya, ya pastinya kita harus dari sarjana teknik atau STM ya sahabat bulangnya. Jadi harus jurusan kita mengarah ke teknik begitu. Namun kalau misalnya kita ingin bekerja sebagai security, ya pastinya minimal tamat SMA semua jurusan. Begitu juga pemadam kebakaran, tidak ada spesifikasi ya sahabat bulangnya. Kalau untuk administrasi ya baiknya ya dari administrasi perkantoran sahabat bulang, dan bisa juga dari SMA juga bisa, atau yang ingin menjadi stafnya ya wajib sarjana sahabat bulangnya. Kalau di kantor berarti harus sarjana ekonomi, jurusan akuntansi atau manajemen, dan juga hukum atau psikolog begitu sahabat bulang. Jadi itulah beberapa pembahasan tentang seberapa besar minat calon pekerja yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit begitu. Jadi seiring dengan zamannya ini juga semakin banyak orang yang mencari kerja dan semakin tren juga ya sahabat bulangnya perkebunan kelapa sawit ini, karena bisa dikatakan perkebunan kelapa sawit ini hampir seluruh Indonesia ada sahabat bulangnya kecuali Pulau Jawa ya. Jadi sama Bali dan Nusa Tenggara begitu, dan pulau-pulau lainnya hampir semua ada perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, itulah karena alasannya semakin banyak sekali orang yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kita semua, dan ini juga bisa menjadi motivasi bagi kita yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan terima kasih sudah menonton kami, dan jangan lupa tonton video-video kami lainnya ya, supaya juga bisa menjadi referensi atau rekomendasi bagi sahabat bulang yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan dukungan kepada kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat bulang.